perkenalkan saya Hanifah Destiani, KPI Angkatan 2020. Halo, saya Aceng Lutfi, KPI Angkatan 2021. Aku Mujahidah Solihatunisa, Angkatan 21. Perkenalkan, nama saya Surya dari Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Hasya Muhammad Raihan dari KPI Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1B, Angkatan 2023. Saya Afifah Haura dari Angkatan 2022. Halo semuanya, kenalin aku Nada Ratu Nazala dari KPI Angkatan 23. Apa sih sosok ibu? Menurut aku sosok ibu agak sulit sih ya ngomongin sosok ibu ketika ibu udah gak ada. Wah, sedih. Sosok ibu adalah seperti pasir di pinggir pantai yang tidak bisa dihitung pengorbanannya. Banyak banget definisinya yang gak bisa aku sebutin satu-satu, tapi ibu adalah cahaya di kehidupan aku sih, menurut aku. Sosok ibu adalah sosok yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling luar biasa dalam hidup aku sendiri. Buat aku, sosok ibu adalah pendidik yang sangat luar biasa karena berkat adanya ibu saya bisa sampai ke titik seperti ini gitu. Dan saya juga merasa ibu saya itu adalah orang yang sangat sabar ketika mendidik anak-anaknya. Ibu tuh menurut saya sendiri adalah orang paling cantik yang pernah saya temui di hidup ini. Beliau adalah seluruhnya. Dikarenakan dari pengalaman pribadi dan kehidupan diri sendiri, saya dari kecil, dari lahir itu tinggal hanya dengan seorang ibu, kakek dan nenek. Dimana dari TK, SD, SMP, SMK dan hingga bisa sampai ada di jurusan KPI ini 85% itu adalah perjuangan ibu. Mau itu dari dananya, dari usahanya yang selalu nyupport saya, dimana kalau saya selalu down dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa, saya hanya berharap dan hanya bercurhat kepada seorang ibu. Ibu, salah satu perempuan yang sangat luar biasa di hidup saya. Dia sangat berarti dan berjasa. Kalaupun ditulis dalam buku, kayaknya tidak akan cukup 1 atau 2 lembar untuk menuliskan jasa-jasanya di hidup saya. Beliau adalah orang yang sangat berarti banget buat saya. Sosok seorang ibu ya. Ngomongin ibu itu adalah orang yang bisa ngelakuin apa aja tanpa kenal lelah sedikit pun. Kayak dia tuh, ibu tuh bisa ngelakuin banyak kegiatan, banyak profesi gitu ya. Tapi aku nggak pernah ngelihat mama aku tuh ngeluh, nggak pernah sama sekali. Kayak mama aku tuh kerja iya, ngurusin anak iya, ngurusin papa iya gitu. Tapi nggak pernah ngedengar kata, mama capek deh, mama ini deh, nggak pernah ngedengar kata itu sih. Jadi menurut aku sosok ibu itu adalah seseorang yang bisa ngelakuin profesi banyak, tapi nggak pernah mengenal kata lelah gitu. Momen bahagianya ketika abis mandi. Waktu kecil dulu tuh suka dicium. Kalau sekarang gak gitu lagi. Ketika aku mau dicium sama ibu, syaratnya itu harus mandi terlebih dahulu. Kalau untuk momen sedihnya dulu pernah ketika COVID, semua keluarga aku itu semua kena COVID, termasuk ibu, tapi yang merawat kita semua tetap ibu. Makanya aku bilang di awal ibu adalah sosok yang paling kuat. Pastinya banyak banget, dan kebetulan di antara 4 anak ibu aku adalah yang paling dekat sama ibu karena kemana-mana tuh pasti aku selalu ikut sama ibu. Dan ada momen yang menurut aku tuh gak bisa dilupakan, yaitu ketika aku tuh masak untuk seseorang terus ternyata masakan itu tuh ditolak sama cowok itu. Terus dengan ibu aku ikut sedih gitu karena kenapa sih makanannya dibawa lagi gitu. Terus aku bilang kayaknya nggak enak deh. Ya udah sini mama yang makan gitu.
Dan itu tuh sebenarnya posisinya mama aku tuh lagi sakit dan apa ya, kayak momen yang menurut aku sederhana tapi bikin aku bahagia karena ibu adalah sosok yang paling menghargai kelebihan dan kekurangan anak. Waktu kecil, jujur aja, saya itu orangnya sangat lamban ketika belajar tentang akademik. Mau itu dari baca, hitung, dan sebagainya gitu. Ya mungkin tidak seperti sekarang. Tapi ibu saya itu luar biasa, makanya saya mensosokkan dia sebagai seorang pendidik. Karena beliau ini sangat sabar sekali ketika mendidik saya untuk bisa lancar membaca, untuk bisa menghitung, dan bahkan yang paling istimewa, beliau juga yang mengajarkan ngaji gitu kepada saya. Momen yang paling gak bisa dilupain itu waktu ibu saya tuh ngerayain ulang tahun saya di sekolah untuk pertama kalinya. Kalau momen bahagia tentunya banyak. Dikarenakan dari kecil mau itu berangkat sekolah, itu jalan-jalan. Kalau misalnya kita lagi mempunyai rezeki lebih, susah seneng bareng-bareng. Mau itu yang masakin, nyuciin, nyetrikain, dan apapun itu ibu saling membantu. Walaupun ibu itu seorang guru, tapi bagi saya ibu itu bisa semuanya. Selain bisa memberikan pendidikan, bisa mengajarkan, beliau juga bisa menasehati saya agar bisa hidup di kehidupan nyata, dalam artian harus bisa menjadi anak yang kuat, harus bisa menjadi anak yang berbakti, dan harus bisa menjadi anak yang bisa membuktikan, karena bagi saya beliau adalah harta satu-satunya dan beliau adalah harapan terbesar saya. Banyak sih, dulu pernah dengar nggak kalau ibu adalah alarm terampuh seorang anaknya. Dulu kalau kenapa bisa jadi alarm terampuh, karena dulu tuh setiap pagi pasti aja ada omelan-omelan yang terdengar sangat menyebalkan bagiku pada saat itu, karena waktu itu bilangnya aku minta bangunin jam 6. Terus ibuku bilang ini udah jam 6 lebih, ternyata pas sudah lihat jam masih jam 5. Dan di situ saya tuh jadi lebih disiplin karena omelan-omelan dari ibuku yang terus terdengar sangat menyebalkan pada saat itu. Tetapi pada saat saya kuliah karena sering kegiatan dan akhirnya banyak menginap di kosan teman, saya pun merindukan momen-momen di mana omelan-omelan pagi itu terdengar di telinga saya. Terus ada lagi momen yang gak bisa saya lupakan adalah saat saya bercengkrama dengan ibu atau deep talk tentang kehidupan di dunia ini, tentang permasalahan, entah itu dari permasalahan cinta, permasalahan keluarga dan lain-lain yang asalnya kita tertawa bareng hingga nangis-nangis bareng. Itu sih momen yang gak pernah saya bisa lupakan. Yang paling gak bisa dilupain itu pas aku nginjek remaja, aku udah ngerti, aku udah berani buat cerita. Awalnya aku tuh gak berani buat cerita sama mama, aku gak berani buat ngobrol sama mama cerita tentang kehidupan aku. Tapi sampai akhirnya di situ mama mulai ngerasa kalau mama tuh oh anaknya udah gede gitu. Jadi mama tuh mulai nyeritain masalah-masalah keluarga di dalam tuh kayak gimana sih deh, teteh tuh tentang teteh kayak gimana dan segala macem. Di situ aku kayak ngerasa oh aku udah dipercaya nih sama mama buat pegang cerita-cerita itu, karena kan itu kunci gitu ya, itu tuh kunci keluarga kita gitu. Terus di situ aku juga mulai ngeluapin apa yang aku rasain, aku tuh kayak gimana sih, aku banyak lah pokoknya pribadi aku jelasin semuanya ke mama. Di situ kita kayak sharing lebih ke sharing. Terus mama juga nasehatin, kamu tuh harus jadi perempuan yang kayak gimana, harus jadi anak yang kayak gimana. Jadi itu sih momen yang paling gak bisa keulang dan momen yang paling berharga banget buat aku sampai sekarang. Penting banget, karena kalau tidak ada ibu saya tidak akan bisa seperti ini, dan saya juga tidak akan ada untuk hari ini gitu. Saya juga tidak akan bisa untuk menggapai cita-cita saya, untuk menggapai mimpi-mimpi saya. Yang jelas ini semua ada kontribusi dari ibu saya. Penting banget karena apalagi sekarang sudah tidak ada bapak
ibu sekaligus bapak gitu. Sekarang ibu adalah sosok yang memang benar-benar sangat berarti dan sangat penting, sekaligus menjadi bapak dalam hidup aku. Penting banget karena pas tahu mama nggak ada, aku ngerasa kalau misalnya hidup tuh seketika kayak mati aja gitu, stuck. Waktu tuh kayak berhenti, kayak gak ada kehidupan sama sekali. Pas ibu gak ada pokoknya dunia ngerasa berubah dan ngerasa gak ada kehidupan. Karena ibu adalah sosok yang paling penting. Orang mungkin bisa merasakan, tapi mungkin tidak seperti orang yang merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Ibu tuh sosok yang penting banget ya menurut saya bagi semua orang, karena ibu tuh orang pertama yang kita temui, orang pertama yang mengajarkan kita tentang apapun. Jadi ibu tuh adalah tiang bagi diri saya sendiri di hidup saya. Bagi sosok manusia, ibu adalah pertama, adalah manusia terpenting yang ada dalam hidup saya. Sosok terpenting, sosok terhebat, dan seluruhnya bagi saya, mau itu dari segi apapun. Penting banget menurut saya karena kayaknya kalau nggak ada ibu, aku mikirnya bakal gila deh. Soalnya ibu tuh rumah paling baik untuk aku pulang, rumah ternyaman untuk aku pulang di saat aku lelah, di saat aku udah capek. Ibu adalah hal ternyaman untuk aku pulang. Seberapa penting? Aduh, penting banget ya. Aku nggak akan bisa jadi aku yang sekarang tanpa mama aku gitu. Aku nggak bisa ngejalanin hidup tanpa mama tuh nggak bisa banget. Jadi kalau ditanya penting banget. Bener-bener sosok yang ya mama aku nggak ada ya aku juga ngerasanya aku nggak ada gitu. Apa harapan dan pesan yang disampaikan kepada seorang ibu? Harapannya ibu bisa ngelihat saya sukses, ibu bisa mendampingi saya di masa depan. Pesan buat ibu untuk sekarang, aku berharap mama udah gak ngerasa capek lagi dengan kehidupan yang mama pernah bilang ke Hani. Mama sekarang udah bahagia di sisi Allah, insya Allah udah tenang. Berharap mama bahagia dengan doa-doa anak-anak mama yang insya Allah soleh dan soleha. Untuk harapannya sendiri, ibu bisa melihat aku wisuda, ibu bisa melihat aku nanti nikah, ibu bisa melihat nanti aku sukses. Untuk pesannya sendiri mungkin mohon maaf sampai sekarang belum bisa. Mohon maaf sampai sekarang aku belum bisa untuk membahagiakan dan harapan sebagai anak yang bisa ibu banggakan. Oke, harapan saya untuk ibu saya semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk mendidik anak-anaknya, dan juga tunggu sampai saya akan menjadi ibu selanjutnya gitu. Dan kemudian diharapkan juga untuk cita-cita yang paling saya ingin perlihatkan kepada ibu saya adalah ketika saya sudah menjadi sosok ibu. Jadi saya benar-benar Di sini mungkin saya nyebutnya Bunda. Untuk Bunda, maafkan anakmu ini yang belum bisa apa-apa, yang pekerjaannya hanya malas dan menjadi beban. Tapi aku yakin dalam setiap semangat yang kau berikan, dalam setiap nasihat yang kau berikan, sedikit demi sedikit tumbuh rasa semangat, sedikit demi sedikit tumbuhlah ilmu, sedikit demi sedikit tumbuhnya rasa berjuang agar saya bisa menjadi manusia hebat dan bisa menjadi manusia yang sukses dan berhasil serta membuktikan kepadamu. Untuk mama, maafin aku kalau aku belum bisa jadi anak yang baik, belum bisa ngebanggain mama, belum bisa jadi anak yang seperti orang-orang inginkan.
Dan makasih udah ngerawat aku sampai sebesar ini. Makasih udah ngorbanin semua tenaga, waktu, pikiran untuk aku bisa terus hidup di dunia ini. Makasih untuk semua yang kau lakukan di sini untuk aku. Harapan aku tentunya pengen ngebanggain orang tua, pengen ngebanggain mama. Aku pengen mama tuh ngerasa kalau mama tuh berhasil ngedidik anaknya. Kalau pesan buat mama, makasih banyak udah ngedidik Nada sampai sekarang. Udah berhasil, mama menurut Nada bener-bener berhasil banget ngedidik Nada sampai saat ini. Dari Nada kecil, Nada sekolah, SD, SMP, SMA, sampai sekarang Nada ada di dunia perkuliahan. Mama selalu ngedukung Nada, mama selalu nge-support Nada. Terima kasih banyak atas semua dukungan yang mama lakuin buat Nada. Terus makasih juga buat doa-doa mama, karena tanpa doa mama, Nada juga gak bisa apa-apa gitu. Maafin Nada pernah ngelakuin kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah ngelukain hati mama, pernah bikin mama sakit hati. Nada minta maaf sama mama. Doain Nada terus di sini, doain Nada sukses, doain Nada jadi anak yang bisa banggain mama sepenuhnya. Saya Aceng Lutfi, selamat Hari Ibu. Bu, untuk kita semua. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu.